sahabat keluar. Kemudian Rasul berkata kepada para sahabat, silahkan yang mau ambil air buat mandi, buat hewannya, buat simpanan, dan buat wudhu, buat awal, silahkan ambil. 1.500 sahabat itu kemudian ngambil bekal. Yang mau mandi ngambil buat mandi, yang mau wudhu ngambil buat wudhu, persediaan untuk minum diambil, persediaan untuk minum. Selesai semuanya, ember dikembalikan. Wanita itu bersaksi dan berkata, ember ini berisi air ketika saya berikan, airnya nggak penuh, ketika dikembalikan penuh. Ya, ketika dikembalikan penuh. Dan dari setelah jari jemari Nabi Muhammad SAW betul-betul mengucur air, betul-betul mengucur air. Dari sinilah muncul sebuah bait syair yang berbunyi, wa khairu ma'in ma'un qad naba' min baini asabin nabil mujtaba. Ya, air yang terbaik adalah air yang mengucur dari setelah jari jemari Nabi Muhammad SAW. Ini air yang terbaik. Sehingga para ulama mengatakan di alam semesta ini, walaupun di surga, mukmin harus yakin tidak ada air yang lebih mulia dari yang mengucur dari selah jari jemari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Yang di surga, tubuh Nabi jauh lebih mulia dari surga. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tubuh Nabi ini sama surga mulia mana? Kadang ini nggak dibahas ya. Orang muliakan surga. Memang surga mulia, tapi itu surga. Kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW, surga nggak ada. Surga ini ada karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa masuk surga kalau kita ikut Nabi Muhammad SAW. Nah, surganya sama Rasulnya mulia mana? Sedangkan surga itu diciptakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan surga itu pun menjadi luas, ukuran tambah luasnya surga di riwayat dikatakan karena ada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali ada orang yang solawat, surga bertambah luas. Setiap kali ada orang yang solawat, surga bertambah luas. Makanya luasnya surga ini terus bertambah dan terus bertambah berkat solawatnya umat Islam. Nah, yakin kita Rasul SAW dan surga pasti mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai surga itu diperintahkan nggak boleh membukakan pintu kepada siapapun sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke dalamnya. Sehingga ketika Rasul minta pintu surga dibuka, yang jaga ngomong, siapa kamu? Dijawab, saya Muhammad SAW. Ya, saya nggak boleh buka pintu ini sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalamnya. Ya, sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalamnya. Mohon maaf, kecepatan enggak saya ngomongnya? Hah? Enggak kecepatan? Rodok cepet. Ini bersemangat soalnya ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali ya, air yang muncul dari selah jari jemari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau nanya, kalau ada orang bilang Rasul manusia biasa, terus dihadapkan pada hadis yang sahih, ini disebutkan dalam berbagai riwayat di Imam Bukhari dan lain sebagainya, kira-kira bisa jawab enggak? Manusia biasa ada yang tubuhnya mengeluarkan air ya. Dan air ini harus diyakini lebih mulia dari Zam-Zam, lebih mulia dari Telaga Kautsar. Kenapa? Produk tubuh Nabi Muhammad SAW. Air Zam-Zam dari bumi, Telaga Kautsar dari surga. Ini dari tubuh manusia yang diciptakan dari nur Allah Ta'ala. Makanya ini air yang paling mulia. Nah, saat itulah ada satu hal yang menarik, hikmah dari kisah ini. Setiap kali umat Islam itu melakukan perjalanan ke sebuah daerah yang memusuhi Islam untuk menaklukkan daerah-daerah tersebut, melewati kampung atau daerah di mana ibu tadi tinggal ya, yang minjemi air tinggal. Setiap kali melewati situ tidak pernah ganggu, cuma dilewati gitu ya, dilewati terus. Lama-lama heran nih ya, ibu ini tidak mungkin ini cuma asal lewat, pasti ada yang merintah. Kok kenapa nggak berhenti di sini? Kenapa nggak menyerang di sini? Kenapa cuma lewat saja gitu? Maka datang menghadap Nabi, para sahabat ya, nanya, kenapa kok seperti itu? Ya, kami diperintahkan Rasulullah SAW tidak boleh menyerang daerah ini karena ibu dulu pernah memberi umat Islam pinjaman air untuk mereka. Paham maksudnya enggak? Hutang kehidupan dibalas dengan kehidupan.
berkat air dari ibu ini, maka umat Islam itu dapat air. Dan hebatnya Nabi Muhammad SAW, beliau ini bisa saja mengucurkan air dengan izin Allah dari sela jari jemarinya, tapi Rasul nyuruh sahabat cari air. Cari air, artinya syariat harus ditegakkan. Ketika syariat ditegakkan, hakikat pun bermunculan. Paham? Syariatnya cari air. Air ada, telapak tangan Rasul diletakkan, hakikat keluar itu. Ini air yang muncul dari sela jari jemari, ya itulah hakikat itu. Itu permisalan hakikat. Dan yang menarik, setelah air itu dikembalikan, maka Rasul SAW berkata kepada para sahabat sambil Rasul menggelar selendang beliau, siapa yang punya sesuatu, letakkan di selendang ini. Maka sahabat itu yang punya harta ya, punya ini ditaruh di situ, punya korma ditaruh di situ, ya masing-masing ngasih sesuatu di selendang tersebut. Kemudian Rasul berkata, wahai ibu, ini hadiah dari kami. Kenapa? Disuruh ganti, telah minjemi airnya walaupun gak kelong sedikit pun. Coba lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini orang kafir loh ya, non muslim. Ini bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Punya jasa, jasanya diingat atau dilupakan? Diingat. Nah kalau kita kira-kira bisa nggak seperti itu? Kalau umat Islam kira-kira akhlaknya seperti ini, yang masuk Islam banyak atau sedikit? Hasilnya ya ibu ini akhirnya masuk Islam dan satu kampung diajak masuk Islam. Ya, satu kampung diajak masuk Islam. Ini salah satu contoh keistimewaan jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kebetulan waktu itu kedatangan tamu Syekh Jibril, murid daripada Syekh Hisham Al-Qabbani. Saya nanya gitu, kalau sahabatnya Rasul SAW enak ya, bisa minum, bisa mandi dari air tersebut. Nah, kalau kita udah nggak bisa, kita sudah tidak bisa. Terus gimana ini? Beliau menjawab, kalau sahabat bisa, kita bisa. Bagaimana bisanya? Sahabat di alam hidup beliau, kita insya Allah bisa lewat mimpi. Ya, nggak mustahil gitu ya. Dapat mimpi karena pengen dikasih sama Rasulullah SAW, itu tidak mustahil. Tugas kita minta saja pengen gitu. Masalahnya pengen aja enggak. Pengen saja tidak. Lah ini contoh bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka itu melihat kebesaran jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan dalam kitab Majma'ul Zawaid juz 7 halaman 33, Wa'il bin Hujur berkata, kapanpun aku menjabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kapanpun tubuhku menyentuh tubuh beliau, aku mencium bau wangi misik di tanganku selama 3 hari. Kapanpun aku mencium atau menjabat tangan Rasulullah SAW atau tubuhku mencium tubuhnya Rasulullah SAW, bau misik. Jadi misik itu bukan misik-misik yang dijual di pasar ini ya, ini misik kasian itu. Misik kasian, misik yang asli itu dari kijang ya. Dari kijang. Aromanya harum luar biasa. Ini ada misik mumet juga ada. Ini mesek yang dijual di pinggir jalan atau apa tuh ya, judulnya mesek, tapi kalau dipakai yang pakai buat mumet orang lain beda. Makanya kadang orang mengatakan, wah tubuh Rasul baunya seperti mesek, cari minyak mesek kemudian dicium, oh kayak gini tubuh Rasul. Ngawur, bukan seperti itu. Mesek adalah parfum yang paling wangi di muka bumi. Anda pernah, itu juga belum mesek beneran, 2,5 juta itu murah sekali. Ya murah sekali. Garu aja 1 kilo 40 juta yang bagus. 1 cc. 1 cc 2,5 juta ya. Jadi kalau Anda pernah cium parfum-parfum yang dari Itali, wangi enggak itu? Wangi kan? Enak kan? Ada apa? Christian Dior apa namanya, macam-macam, apa lagi? Udah nama parfum yang paling wangi. Itu Kanjeng Nabi jauh lebih harum lagi. Kira-kira sahabat yang cium tangan Rasul pengen melepas enggak ya? Enak. Enak kan, wangi, pengen. Orang kalau cium tangan harum kan pengen nyium terus ya. Enggak mau dilepaskan. Kalau tangan kita dicium, pertama wangi, kedua ya udah begitu. Ini harumnya tidak hilang 3 hari. Harumnya tidak hilang 3 hari.
Dan ini terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini terjadi. Maksudnya apa? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang bermimpi bertemu aku, benar-benar bertemu aku, karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Sehingga orang-orang yang mimpi bertemu Rasul SAW sampai hari ini, kalau mereka itu mencium tangan Rasul atau mencium tubuh Rasul SAW, hidungnya akan terus beraroma wangi selama 3 hari. Ya, dan terkadang itu yang di sekitarnya bisa mencium aroma wanginya. Seperti kita lihat waktu kita belajar Imam Nawawi itu ya. Imam Nawawi itu pernah mimpi bertemu Rasul SAW, sehingga kamarnya itu semua bercahaya dan aromanya harum, sampai satu rumah tanya, ini aroma apa gitu ya. Ya, ini aroma apa. Jadi tubuh Rasul SAW setelah beliau meninggal dunia itu ya tetap harum, sehingga dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendengar berita wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau waktu itu di luar kota Madinah, segera menuju kota Madinah. Kemudian beliau menghampiri jenazah Nabi Muhammad SAW, jasad beliau yang mulia dihampiri, dibuka tirai yang menutup wajah beliau dibuka, kemudian dicium keningnya sambil berkata, tibta hayyan wa mayyitan. Wahai Rasul SAW, sewaktu hidup engkau harum, setelah meninggal dunia engkau juga harum. Nah, tapi kalau jasad kita berapa hari? Semakin lama semakin busuk. Rasul SAW harum terus lamanya. Nah, ini harus kita yakini. Dan itu benar, bukan dipaksa-paksakan, diyakinkan, bukan, memang benar seperti itu. Tapi pelajaran seperti ini sekarang nggak diajarkan di sekolah, nggak diajarkan ke anak kita, sehingga kita kenal Rasul itu cuman sunnahnya. Kenal Rasul itu cuman ajarannya, pribadinya beliau yang nggak dikenal. Ngapunten, Superman kenal. Wah, Superman, wah kebal, bisa terbang ya. Kalau nyebul, wah langsung jadi dingin. Tahu nih keistimewaan Superman, paham. Keistimewaan Spiderman, paham. Keistimewaan Rasulullah SAW, nggak ngerti anak kita. Kenapa? Tidak diajarkan. Kenapa nggak diajarkan? Bapaknya juga belum tahu. Ya, kenapa bapaknya belum tahu? Karena kadang orang itu nggak berani cerita. Kenapa nggak berani cerita? Takut nanti dibilang berlebih-lebihan. Ya, takut dibilang berlebih-lebihan. Kan disuarakan seperti itu. Yang penting itu sunnahnya, Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sunnah itu bagian dari perbuatan beliau. Sedangkan Rasul itu zatnya. Zatnya. Maka zat ini lebih mulia. Maka jangan dianggap biasa-biasa saja. Sampai di sini bisa dipahami? 3 hari tidak hilang aromanya, tetap wangi. Samakah dengan manusia yang lain? Sama enggak? Jawab berbeda. Alhamdulillah. Ini udah jam 9.40. Iya, 9.40. Malam hari ini saya mau bicara banyak, tapi jangan lupa tanya jawabnya nanti khususon tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bahas yang lain. Jadi kalau soal yang lain langsung saya pending. Pokoknya bulan ini sampai nanti akhir Rabiul Akhir, urusannya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita ngelontok gitu, ngerti tentang Rasulullah SAW. Dan saya akan buat jam tambahan tentang Rasulullah SAW. Nanti jadwalnya menyusul, yang mau ikut boleh, tapi sifatnya nyantai, duduk-duduk saja. Mau ikut? Nanti dibilang jam 4 subuh nggak mau. Nah, iya, jam menyusul kan, jam dan waktu menyusul. Naam. Ya, itu yang kedua ya. Yang pertama dari selah jari jemari beliau SAW mengucur air. Yang kedua, yang berjabat tangan itu aroma harumnya sampai 3 hari. Kemudian dikatakan oleh sahabat Umairah binti Sahal, ya, beliau mengatakan bahwasannya suatu hari ayahnya mengajak beliau, ketika itu beliau masih kanak-kanak. Sahabat Umairah binti Sahal ini diajak ayahnya pergi menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sahabat itu kalau ngajak anaknya untuk apa? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Anak diajak ngadep Nabi buat apa? Minta diberkati.
Tolong doakan anak saya, Rasulullah pegang kepalanya, berkati anak saya. Ya, tolong doakan anak saya, pegang kepalanya, berkati anak saya. Nah, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW dan dipegang kepalanya ya, dipegang. Kata Umairah, Rasulullah SAW meletakkan tangannya di kepalaku. Ya, aku bersumpah, aku merasakan sejuknya tangan beliau SAW itu sampai ke hatiku, sampai ke dada. Ada tangan yang kalau ditaruh di kepala ademnya sampai di hati. Di kepala ya cuma di kepala. Ini sejuk, terasa sejuk, bukan sejuk dalam arti kiasan, bukan ya, hakikatan, betul-betul terasa sejuk, adem betul sampai ke hati. Kemudian juga dikatakan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, suatu hari aku sholat zuhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jabir bin Samurah. Beliau sholat zuhur bersama Rasulullah SAW. Beliau lalu pergi, aku pun ikut bersama beliau. Beliau didatangi oleh beberapa anak kecil. Kemudian beliau mengusap pipi anak-anak itu satu persatu. Ya, sholat zuhur bersama Rasul SAW. Kemudian Rasul didatangi anak-anak kecil. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau usap pipinya satu-satu. Sekarang imam masjid sempat gitu enggak? Ulama sempat ketemu anak kecil diusap pipinya, gitu sempat enggak ya? Ya ada yang sempat, banyak yang enggak sempat. Ini kan akhlak ya. Jadi timbul rasa cinta tuh anak-anak kepada ulamanya, itu ada rasa cinta. Itu bekas di dalam hati. Dan apa hasilnya setelah pipi mereka itu diusap oleh Rasul SAW? Adapun aku, ketika beliau mengusap pipiku, ini katanya ini kan termasuk salah satu yang diusap, aku merasakan kesejukan tangan beliau dan mencium kewangian seakan tangan beliau baru dikeluarkan dari tas penjual minyak wangi. Sejuknya tangan itu terasa betul dan aromanya wangi seperti baru dimasukkan ke tas penjual minyak wangi yang penuh parfum. Jadi harumnya luar biasa, diusap itu. Jadi tangan Rasul itu wangi. Beda dengan tangan kita. 24 jam kondisinya apapun, tangan Nabi Muhammad SAW itu harum. Ya, kira-kira kalau kita mau begitu butuh stok parfum seberapa banyak? Sebentar semprot, ya kan? Sebentar semprot. Butuh stok parfum berapa banyak ini? Tak terkira stok parfum yang kita butuhkan. Naam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini ada beberapa riwayat tentang bagaimana Allah menyembuhkan penyakit lewat sentuhan tangan Nabi Muhammad SAW. Lewat sentuhan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi jangan dipraktekkan ya. Ini tangan Nabi bukan tangan kita. Nanti kita mau praktekkan, tangan saya juga luar biasa ya. Nanti dulu, ini tangannya Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man. Ya, Qatadah bin Nu'man. Terpanah matanya pada perang Uhud. Panjenengan sakit bayangkan betul? Mata kena panah. Kelilipan sakit enggak? Sakit. Kena tusuk gigi sakit enggak? Kalau kena panah, kira-kira sakitnya seperti apa itu? Bu, bisa bayangkan enggak Bu? Mata kena panah Bu. Ibu-ibu pernah lihat panah belum? Sudah kan, kalau wayang itu kan suka mesti bawa panah gitu kan ya. Ya, tapi ini panahnya panah Arab sama panah Jawa agak beda Bu. Lebih apa namanya? Karena tangannya itu besar-besar, tubuhnya besar, maka busur ini apa? Anak panahnya juga panjang. Nah itu mereka dengan kekuatan tangan yang luar biasa kemudian meluncur anak panah kena mata. Itu rasanya seperti apa? Bayangkan dulu biar kita bisa menghayati cerita ini ya. Selanjutnya bola matanya keluar bergantungan di pipi. Biar tahu para sahabat itu perjuangannya seperti apa. Ojo dianggap wah gampang gitu ya. Bola mata keluar bergantungan di pipi. Ini bukan dongeng loh nih ya. Bukan dongeng, ini kisah nyata. Maka para sahabat mengambil sikap nih bingung, enaknya diapakan nih matanya ini. Kalau tanya sama dokter kira-kira sarannya bagaimana? Copot gitu kan ya, copot gitu ya. Ini bola matanya keluar ya. Ada
kakaknya teman saya yang matanya juga pernah hampir lepas gitu ya, dioperasi gitu ya. Bisa, tapi tidak bisa sempurna. Tidak bisa sempurna. Nah ini kalau ini betul-betul keluar, copot, udah gantung di pipi. Ya, templek kemana gitu ya. Maka sahabat akhirnya lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, bawa sini Qatadah. Yang sakit tadi bawa sini. Hasilnya apa? Dengan tangannya Rasulullah kemudian megang bola mata tadi, dimasukkan lagi ke dalam matanya, ke dalam lubang mata. Tadi bilangnya ditempelkan Cuman yang nempelkan tangannya Kanjeng Nabi. Kalau tangan kita nempelkan ucul tambahan. Lain, ini tangannya Rasulullah SAW. Ini ada Pak Dokter, coba bola mata itu dipegang sembarangan kan tidak boleh, itu harus steril, harus ini ya. Wah, operasi aja itu butuh begini, setelah operasi nggak boleh sujud, nggak boleh gerak, bener kan Pak Dokter ya? Aturannya banyak. Ini langsung dipegang, plek, selesai. Ya, masukkan, selesai. Hasilnya apa? Ya, Rasul letakkan ini, kemudian diludahin sedikit. Ludahnya Kanjeng Nabi. Udah panjenengan siapa yang mau ya? Nah ini ludahnya Rasulullah SAW. Ludahin sedikit. Ya, tangan ludah yang mulia ke dalam mata, kemudian Rasul berdoa, ya Allah, baguskan matanya, indahkan matanya. Maka bola mata yang tadi kan satu yang kena panah itu jadi bola mata yang terbaik di antara keduanya, dan terang sekali. Kalau yang satu sakit, yang satu enggak sakit. Yang satu ini yang dimasukkan lagi oleh Rasulullah SAW tidak pernah sakit seumur hidup. Ya, tidak pernah sakit seumur hidup. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini salah satu contoh bagaimana Rasul menyembuhkan orang yang sakit dengan tangannya. Kira-kira sama enggak tangan Rasul dengan tangan manusia yang lain? Enggak. Lah panjenengan udah sering dengar cerita yang begini belum? Lah ulama kok ndelik kayak gini ngopo? Nah ya, kenapa kok seakan-akan kisah-kisah seperti ini disembunyikan? Kenapa enggak diceramahkan di mimbar? Ya, kenapa? Kenapa enggak disampaikan kepada umat Islam? Apa yang ditakutkan? Takut umat Islam nanti mendewa-dewakan Rasulullah? Siap, enggak mungkin gitu loh. Enggak mungkin umat Islam itu ngangkat Rasul jadi Tuhan, itu sudah pasti tidak mungkin. Kenapa? Umatku udah dilindungi dari yang seperti itu. Kita tahu Rasulullah SAW sehebat apapun tetap manusia. Cuman manusia yang paling hebat. Beda dengan yang lain, menganggap Rasulullah itu manusia yang hebat, tapi cuman diambil akhlaknya, perilakunya, ajarannya, sosoknya tidak diambil, tubuhnya tidak dimuliakan. Nah ini bertentangan dengan akidahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah kemudian satu cerita lagi. Wah ini jamnya udah semakin mepet ya, 9.48. Satu cerita ini agak menyedihkan. Dulu udah pernah saya sampaikan di beberapa ceramah. Riwayatnya memang lemah, gak kuat, tapi disebutkan dalam beberapa kitab. Ya, disebutkan dalam beberapa kitab. Dan ini kisah benar gitu, bukan kisah yang gak benar. Percaya boleh, gak percaya bangetan. Superman we percaya. Masa cerita Nabi tidak percaya? Superman saja ditonton, masa cerita Nabi diabaikan? Ini cerita yang benar-benar terjadi. Monggo diunjuk. Saya tuh pengen minum, tapi saya lihat semua udah selesai minum ya. Boleh minum dulu. Jangan dirasani Bu, gelasnya beda dhewe. Alhamdulillah. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu kan minumnya susu, betul. Saya cuma dikasih teh. Panitia cuma ngasih saya teh. Lah ya, pilih kasih kan. Lainnya kasih susu, justru ustadznya dikasih teh. Padahal ustadznya juga pengen susu. Gimana ini enaknya? Hah? Wah ini ngumpul SMS nih, pengumuman terang-terangan ini. Nah, hadirin dimuliakan Allah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW
beliau berjalan menuju rumah putrinya yaitu Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Kita tahu Rasul itu sangat cinta pada putrinya. Kalau putrinya datang, Rasul lihat putrinya datang, Rasul lagi duduk SAW, beliau bangun dari tempat duduknya, berjalan menghampiri putrinya, dipegang keningnya, dicium keningnya, dipegang, dicium. Marhaban, selamat datang putriku, dicium keningnya. Kemudian digandeng, didudukkan di tempat di mana Rasulullah SAW duduk. Bapak model begini masih banyak enggak ya? Masih. Insyaallah masih ya. Ciumnya di keningnya dicium. Kemudian sebaliknya, kalau Rasulullah SAW itu berkunjung ke rumahnya Fatimah Zahra, dengar suara Rasul, Fatimah Zahra langsung bangun menuju pintu, dibuka, kemudian dicium kening ayahnya, kemudian digandeng, didudukkan di tempat yang paling mulia. Anak model begini masih banyak enggak ya? Belas ya Bu ya? Belas. Nah, Rasul kalau udah main ke rumahnya Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, di situ Rasul pasti tanya, mana Hasan, mana Husain? Cucu yang paling beliau cintai ini ya. Mana Hasan, mana Husain? Rasul tuh kalau udah main sama cucunya, Masya Allah, kakek seperti Rasulullah nggak ada. Bayangkan nih, jabatan bukan presiden, ini presiden dunia akhirat. Bukan cuma presiden dunia, presiden dunia akhirat. Presiden jagat raya, itu Nabi Muhammad SAW. Ngomong sama cucunya, beliau merangkak, cucunya dipanggil Hasan, Husain, naik ke punggung saya. Saya ini tunggangan yang terbaik yang kalian tunggangi, dan sebaik-baik penunggang tunggangan adalah kalian. Kemudian cucunya naik, Rasul muter lagaknya seperti kuda gitu ya, seperti itu. Panjenengan gitu sama cucu enggak? Yang udah punya cucu. Seperti itu. Ketemu di jalan, ketemu cucunya lagi main di jalan, sahabat berjalan gitu ya. Rasul berkata pada para sahabat, silakan kalian jalan duluan. Silakan kalian jalan duluan. Rasul kejar cucunya, lari sambil membentangkan dua tangan beliau yang mulia, kemudian berusaha menangkap Sayyidina Hasan dan tidak dikenakan. Sengaja luput gitu ya, biar cucunya senang. Luput, oh enggak kena, cucunya lari ke sana. Ngejar Husain, oh enggak kena, cucunya lari ke sana. Ini di pinggir jalan. Nah ini di pinggir jalan. Terus begitu, udah puas, enggak kena, cucunya kan senang tau. Wah, enggak kena, kakek enggak kena. Kalau sekarang begitu ya. Begitu udah puas, maka dua-dua langsung Rasul ditubuk. Nah, sekarang kena. Diciumi dengan penuh cinta. Rasul berkata, "Ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah orang yang mencintai keduanya." Jadi orang yang cinta sama Sayyidina Hasan dan Husain, meskipun sekarang cinta Sayyidina Hasan dan Husain itu amalnya cuma cinta, langsung dapat cintanya Allah karena berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Gak capek kan ini? Cuman amalnya cinta pada Sayyidina Hasan dan Husain, langsung naik derajatnya sebagai orang yang dicintai oleh Allah, bukan karena amal-amal yang lain, tapi karena doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari itu main ke rumahnya Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, ketemu Sayyidina Hasan dan Husain, tanya, kok dilihat tampak lemes gitu ya. Kenapa dengan Hasan dan Husain? Tadinya enggak berani ngomong Fatimah Zahra karena enggak mau buat ayahnya pikiran ya. Akhirnya ngomong, "Ayah, cucumu udah 3 hari tidak makan." Kurang lebih begitu ya. 1 hari atau 3 hari enggak makan. Mohon maaf, seingat saya 1 hari ya. Cucumu udah 1 hari ini tidak makan dari kemarin. Maka untuk menyenangkan hati putrinya dan menenteramkan hati putrinya, Rasul berkata, ayahmu udah 3 hari juga enggak makan. Ayahmu juga udah 3 hari tidak makan. Kemudian Rasul keluar dari rumah Fatimah Zahra menuju luar kota Madinah, pinggiran kota Madinah. Ngapain Rasulullah SAW ke sana? Cari orang yang enggak kenal beliau. Untuk apa? Kerja. Di situ di luar kota Madinah, kebetulan ada seorang orang dusun yang lagi nimba air. Rasul nanya, "Bisa saya kerja nimba air di sini?" "Bisa. Sekali timba 3 korma." Sekali timba 3 korma. Dan panjenengan harus ngerti, embernya itu bukan ember. Embernya apa? Onta utuh itu kulitnya sebesar onta itu jadi embernya. Itu kalau di Arab begitu dulu ya. Jadi cucuk sekali nimba kolah kebak turah.
Maka Rasul yang udah 3 hari nggak makan nimba begitu demi cucunya. Nimba ini nawaitu carikan nafkah untuk cucu. Begitu sekali berhasil 3 dimakan dulu oleh Rasulullah SAW untuk nambah kekuatan. Setelah itu beliau nimba lagi. Sampai berapa kali yang terakhir timbanya putus, talinya putus. Maka yang punya timba tadi marah. Kemudian orang tersebut menampar pipi Nabi Muhammad SAW dengan keras. Ya, ditampar keras. Kerja enggak becus, tampar gitu. Rasul enggak marah. Beliau kemudian menjulurkan tangannya ke dalam sumur tadi ya. Timba yang di bawah itu naik sendiri. Ya, naik sendiri, kemudian dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Upahnya diambil, mengucapkan terima kasih. Rasul pulang SAW. Nah, ini yang habis nampar tadi mesti ketenggengan gitu. Gini kan bingung ya. Gak sempat ngomong, bingung aja dia itu, bingung. Rasulullah pulang sampai di rumah, ke rumahnya Fatimah Zahra, ketemu Hasan dan Husain, didulang nih cucunya, silahkan makan ya, yang kenyang gitu, yang kenyang. Fatimah Zahra semua dikasih. Nah, saat itu yang habis menampar Rasulullah SAW tadi ini kan bukan seorang muslim, tapi orang yang mudeng ini tadi bukan manusia biasa ini. Ini bukan manusia biasa. Siapa ini? Mikir terus nih, siapa nih? Jangan-jangan ini Nabi yang di Mekah, di Madinah ini. Ini jangan-jangan Nabi Muhammad SAW. Saya manusia paling celaka nih. Tangan saya menampar wajah manusia yang paling mulia. Oh, saya manusia yang paling celaka. Maka ambil pedang, tangannya dipotong. Dia potong tangannya sendiri sebagai bentuk penyesalan. Darah pun mengucur. Nah, dipotong aja mati. Ini tangan dipotong. Kira-kira bagaimana? Tergeletak lemas. Nah, lewat musafir. Kok ada orang tangannya putus ya dengan pedang di tangan kiri, artinya motong sendiri dalam keadaan yang lemah. Ditanya, kenapa kamu seperti ini? Dijawab, diceritakan, ikut saya. Manusia yang kamu sebutkan tadi kalau benar dia itu manusia yang luar biasa dan mulia, ikut saya. Diajak ke kota Madinah, dicari di mana Rasulullah berada. Ternyata dikabarkan Rasul ada di rumah Fatimah Zahra. Maka diketuk pintu rumahnya, assalamualaikum. Musafir tadi muslim ya, dibawa, dibukakan pintu rumah, kemudian benar ternyata itu Rasulullah SAW. Maka orang tersebut berkata, musafirnya ya Rasulullah, orang ini mutuskan tangan sendiri karena dia menyesal udah menampar wajahmu yang mulia dengan tangannya. Maka Rasul tanya, tangannya dibawa enggak tadi? Dibawa sini tangannya. Maka tangannya itu direngkatkan kembali sambil Rasul minta kain ditutup dengan kain. Seperti kalau orang operasi kan ditutup ya. Ditutup dengan kain, kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanan yang mulia di atas kain tersebut dan digerakkan gitu ya. Dari kanan ke kiri itu digerakkan. Setelah itu dibuka. Utuh seperti semula. Langsung syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katanya manusia biasa. Kira-kira orang yang ngomong begitu tuh mikir enggak gitu? Ya, mikir enggak? Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala udah mengutus manusia sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, ciptaan yang seperti ini, kemudian manusianya ngomong, manusia biasa. Enggak perlu dimulia-muliakan, enggak perlu dieluk-elukan, enggak perlu. Kira-kira Allahnya marah enggak ya? Paham enggak? Kira-kira Allahnya marah enggak? Nah, kalau kemudian Allah ciptakan manusia yang begitu hebat, makhluk yang begitu indah, kemudian manusianya berkata, subhanallah, luar biasa ciptaan Allah yang satu ini. Masya Allah, gak ada duanya ciptaan Allah ini. Dipuji-puji terus. Allah senang gak? Senang. Allah pasti senang. Kenapa? Karyanya dihargai, karyanya dimuliakan. Allah pasti akan senang. Karena itu sungguh aneh kalau ada orang berpikir Rasul jangan dimulia-muliakan, nanti nyaingi Allah. Ini ngawur nih. Nanti nyaingi Allah. Ya, orang yang begitu yang mengatakan. Tapi kalau umat Islam tidak berkata seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah udah jam 10. Biar tanya jawabnya cukup puas dan pulangnya enggak kemalaman ya. Nanti 10:30 kita berakhir sehingga sampai rumah jam 11. Yang rumahnya dekat-dekat, yang rumahnya Ngawi ini karena ada ibu dari Ngawi ini. Dari Ngawi benar ya. Ada yang dari Ngawi, ada yang macam-macam. Ada yang dari
Mahendra dari mana? Wonogirinya mana? Bukan Wonogiri, mesti ke sana. Hah? Sidoarjo, Wonogiri, ya. Ada yang dari Jogja, ya. Dari mana lagi coba? Ada yang dari Patani, tapi kuliah di UMS. Ya, ada dari Patani tapi kuliah di UMS. Nah. Ada yang dari Pacitan, ya. Hah? Ada yang dari Pakiswetan, ya. Pakiswetan jauh-jauh. Banyak teman kita ini dari jauh-jauh. Kalau selesainya itu jam 11 kurang nanti kasihan yang rumahnya jauh. Ada yang dari Kalioso. Pak Yulianto ini bersama keluarganya dan teman-temannya dari Kalioso. Ada sebelum Kalioso juga ada. Pak Yulianto daerahnya apa tuh, Pak? Daerah rumah panjenengan tuh. Jati Kuwung. Ya, sebelumnya Kalioso tuh Jati Kuwung. Macam-macam. Banyak yang dari jauh. Yang di luar dari mana? Boyolali. Oh iya, belum disebut, mohon maaf. Protes. Ya, Boyolali, iya. Besok malam insyaallah saya mau ceramah di Cepogo. Ya. Kalau ada yang warga Boyolali ya, silahkan datang di sana. Di Cepogonya di mana saya juga nggak ngerti. Karena saya itu kalau diundang nggak ngerti tempatnya di mana, jalan berapa, jalan apa, nomor berapa, siapa panitianya, wallahu a'lam. Pokoknya nanti jam sekian ketemu di mana, tergantung panitia yang hubungi. Ndak. Kalau nggak dihubungi ya paling saya muter-muter mumet gitu aja. Nggak tahu di mana nggak ngerti. Nah, dari Al-Hidayah FM nomor untuk SMS nomor berapa? Tolong disebutkan dulu sebelum saya buka pertanyaan yang di sini. Baik, untuk para pendengar yang ingin bertanya via line SMS online di 083 865 430777. Sekali lagi, yang sahabat ingin bergabung via SMS online di 083 865 430777. Sekali lagi coba. Dan sekali lagi untuk sahabat-sahabati para pendengar, untuk via SMS yang ingin bergabung untuk interaktif di 083 865 430777. Ya, terima kasih. Sebelum pertanyaan dari SMS, dari ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu ada yang mau nanya enggak, Bu? Ada, silakan Bu. Ada Bib 2 ya. Iya, silakan. 2 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang keras ya. Sampai enggak, Bib? Nyampe dengar. Ya. Itu kabelnya katanya agak beres ya. Silakan Bu. Mohon dijelaskan Bib tentang apa yang Afwan Bib, jadi gini, mohon dijelaskan ke kami apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ke istri-istri beliau ya dalam mendidik anak. Jadi kalau kita kan polanya Indonesia Raya ini cara mendidik anak kita kan adalah orang Indonesia. Jadi barangkali kita bisa berkaca dari apa yang dilakukan oleh Rasul, bagaimana beliau mengajarkan istrinya untuk mendidik anak yang baik gitu loh. Nyun diparingi pirsa ya Bib, matur nuwun. Assalamualaikum. Dari Bu Ika Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema ya Bib ini. Ini enggak apa itu musola dipasang kalender yang bernyawa boleh enggak ini? Contohnya kalendernya Habib Syekh itu loh. Saya pasang di musola kok enggak boleh. Yang satu tuh kalau
itu apa orang Nasrani memberi makanan sama orang Muslim itu dimakan halal apa enggak? Terima kasih Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan di luar tema saya jawab dulu. Singkat saja, bahwasannya gambar yang bernyawa itu dulu udah pernah saya jelaskan ya. Kalau foto itu tidak termasuk, karena foto itu bukan gambar dalam definisi syariat. Ya, gambar itu dengan tangan dilukis, itu namanya gambar. Kalau foto itu akan bias cahaya yang direkam oleh media tertentu. Nah, seperti tanggalan ada fotonya Habib Syekh, atau ada fotonya Ki Haji Abdul Karim Ahmad, atau ada fotonya ustadz siapapun ya. Selama itu fotonya ulama bagus, jangan fotonya artis yang enggak genah pakaiannya lah, itu ditaruh di masjid haram. Ya, enggak genah pakaiannya kan, aurat terbuka ditaruh di masjid, kira-kira yang sholat jadi sholat enggak? Ya sholat tetap, tapi sholatnya ya sholat ya kan. Tapi kalau misalnya di masjid ada kalender, ya gambarnya misalnya ulama, kan begitu lihat ulamanya ingat kepada siapa? Insya Allah ingat kepada Allah, itu akan menambah khusyuknya sholat. Yang seperti itu tidak jadi masalah. Biasanya yang permasalahkan itu karena ada unsur dendam pribadi, atau iri, atau dengki. Ya, giliran kalender nggak boleh dipasang gitu ya. Ini kalender gambar bernyawa nih foto, tapi bendino nonton TV lah, gila medeni. TV itu kira-kira gambar bukan tuh? Gambar yang bergerak kan ya, justru itu gerak betulan tuh gambarnya itu. Nah, itu sebagaimana yang seperti itu. Kemudian dia pakai handphone kirim ini apa itu? Gambar ya, MMS itu ya sama aja juga, di handphonenya penuh dengan gambar. Coba lihat di rumahnya itu, ada enggak yang enggak ada gambarnya? Ya tetap ada gambarnya. Jadi jangan terlampau bingung yang seperti itu. Tadi Ibu tanya tentang itu, sama satu lagi apa tadi? Menerima makanan dari siapapun selama halal maka hukumnya boleh-boleh saja. Namanya hadiah. Dikasih hadiah siapapun boleh enggak? Boleh selama itu halal ya, makanan yang halal. Wih, keluar lagi suara di sini. Saya ngecek streaming videonya ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, singkatnya begitu. Kemudian untuk Bu Ika, bagaimana cara Rasulullah mendidik anak? Ini kalau dijawab satu tema pengajian sendiri ini. Ringkasnya gini aja. Kita lihat dari tadi yang saya ceritakan ya. Dari tadi yang saya ceritakan, Rasul SAW itu lebih memberikan contoh tentang pendidikan anak dengan beliau memperlakukan anak-anaknya. Satu, beliau tidak pernah meletakkan anaknya, walaupun anaknya itu sangat istimewa, tapi tidak memberikan hak istimewa kepada umatnya. Contoh, tetap ngomong kepada umatnya, andai kata Fatimah ini mencuri, dan tidak mungkin Fatimah seperti itu ya, hasya wa kalla, maka akan aku potong tangannya. Nah ini kan buat anak, untuk seorang tokoh, ya seorang tokoh didik anak ya seperti ini. Ya, seorang tokoh didik anak seperti ini. Jadi ditunjukkan ketegasannya di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang tokoh. Tapi kalau dalam keseharian, terlepas dari ketokohannya, Fatimah Zahra sebagai anak ya, putri beliau, maka Rasulullah SAW memperlakukannya dengan sentuhan cinta yang luar biasa. Sentuhan cinta yang luar biasa. Contoh tadi yang saya ceritakan, beliau lagi duduk. Biasanya ayah itu anaknya datang, ayahnya dalam kondisi duduk, ya biasa saja, tetap duduk. Ini betul atau salah saya ngomong gini? Biasanya orang tua kalau anak datang dalam kondisi duduk tetap duduk. Nanti anak menghampiri ya cium tangan, wajar kan seperti itu ya. Cium tangan wajar. Tapi Rasul enggak seperti itu. Beliau mencontohkan untuk menghormati anaknya. Ya menghormati anaknya. Beliau bangun. Bangun ini kan bentuk penghormatan. Nah kadang buat kita yang begitu tabu enggak itu? Bapak kok ngadeg gua anake kan jadi apa namanya? Seperti tabu ya. Tapi Rasul enggak. Beliau
bangun, kemudian menghampiri anaknya, menyambutnya dengan cinta. Lah kalau anak datang disambut dengan cinta, kira-kira seneng enggak? Seneng ya? Misal nih anak yang kos. Di sini banyak enggak kos nih? Hah? Yang kos pulang ke rumah, begitu kelihatan ibu bapaknya ngomong, anakku sayang, diparang, dirangkul, diambungi. Anaknya seperti dapat apa itu? Hah? Siapa yang kos di sini? Jangankan yang kos, yang enggak kos saja kalau misalnya rumahnya jauh datang disambut seperti itu, kira-kira bagaimana? Dan perlu kita ketahui Fatimah Zahra itu tinggalnya satu kota dengan Rasul di Madinah. Sama-sama di Madinah. Tapi Rasul nyambutnya seperti itu. Sementara sekarang banyak orang tua yang nyambut putra-putrinya dengan cacian dan makian. Dungaren moro. Jeiling toh. Oh masih ingat. Ya, bukan anak itu disambut tapi oh masih ingat. Kemudian coba lihat Rasul SAW meskipun Fatimah Zahra udah hidup berumah tangga, tanggung jawab suami, Rasul tidak pernah kemudian mengabaikan putrinya. Oh, ini udah milik suaminya. Ya sudah, tanggung jawab saya selesai. Siapa bilang begitu? Rasul enggak begitu. Terbukti ketika Fatimah Zahra itu berkunjung ke rumah Rasul SAW, Rasul tidak ada di rumah. Rasul tidak ada di rumah. Kemudian Fatimah Zahra pulang dan itu di malam hari. Maka sekalinya Rasul sampai di rumah diberitahu oleh istri beliau yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya tadi Fatimah kesini, Rasul tidak nunda sampai besok. Rasul enggak nunda sampai besok. Fatimah kesini, iya, enggak sampai duduk, enggak apa, langsung pergi ke rumah putrinya. Dan beliau hampiri rumah putrinya, masuk. Kemudian dilihat putrinya dan suaminya lagi tiduran di tempat tidur, nyantai ya di tempat tidur, sedang berselimut. Maka Rasul ketika datang Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib akan bangun dari tempat tidurnya, mau turun mau nyambut Rasul. Rasul bersabda, maka nikuma tetaplah di tempat kalian. Rasul yang naik ke atas kasur, kemudian duduk di antara mereka berdua sampai Ali bin Abi Thalib berkata, saya rasakan dinginnya kaki Rasul sampai ke dada saya. Karena itu malam yang sangat dingin. Ya, saya rasakan dinginnya kaki Rasul sampai ke dada saya. Terus nanya, tadi nyari saya ada perlu apa? Bapak model begini masih ada apa enggak? Wes Nabi iki tanggung jawab bojone. Ini kan orang tua, image-nya kan seperti itu ya, seperti itu. Ini sungguhnya salah, enggak seperti itu. Justru orang tua itu tetap bertanggung jawab. Memang tanggung jawab suaminya, artinya suaminya ini yang punya kendali lebih dibandingkan ayahnya sendiri untuk seorang wanita yang udah menikah. Tapi orang tua tetap bertanggung jawab ngurusi anaknya. Mosok enggak sayang toh ya? Mosok enggak sayang. Jadi Bu Ika mohon maaf, ini kalau saya jelaskan nanti waktunya sampai subuh belum selesai. Kita akan buat kajian khusus nanti ya Bu ya, tentang yang itu insyaallah. Dari Bapak ada yang mau nanya? Yang depan dulu silakan. Ada mic di situ? Ya, itu mungkin kabelnya enggak beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Ini dengan Totok dari Tawangsari, Sukoharjo. Mas Totok, silahkan Mas Totok. Ini mau tanya Habib itu apakah ada amalan-amalan tertentu agar kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan yang kedua, ini mau menanyakan apakah Rasulullah SAW waktu menikahi istrinya yang lain itu meminta persetujuan dengan yang lain. Demikian pertanyaan. Ya, terima kasih. Bu Ibu. Ya. Bu Ibu. Saya boleh jawab atau enggak boleh jawab? Tapi janji enggak dikeroyok ya. Janji ya? Ya. Saya jawab yang kedua dulu yang lebih menarik ya. Maksudnya biar melek semua baru diterangkan yang pertama. Karena yang pertama kan paling penting ya. Paling penting yang pertama. Cuman yang kedua ini lebih menarik perhatian banyak orang biar melek dulu
baru nanti dikasih jawaban yang pertama. Sejak kapan mau nikah tuh minta izin dalam Islam tuh sejak kapan? Sejak kita tinggal di sebuah aturan yang ada di masyarakat ini. Masyarakat kita ini mau nikah lagi harus minta izin istri. Bahkan kalau menurut syariat, orang mau nikah lagi minta izin istri itu orang yang tidak punya sopan santun sama sekali. Loh, ini bicara syariat tuh Bu ya. Mosok ibu udah buatkan teh, buatkan makan, terus ngomong aku tak rabi meneh ya, kurang ajar ini. Ini menurut syariat kurang ajar. Betul nih kata para ulama. Maka jangan sakiti hati istrimu, menengok aja ngomong. Ini aturan yang benar, ini aturan yang benar. Kalau udah konangan, sabarkan hatinya. Ya, sabarkan hatinya. Cuman karena kita ini sudah hidup dengan aturan yang serba kaprah, ya kan? Salah kaprah, maka ya sebaiknya bukan diminta persetujuannya ya, tahu kira-kira. Saya kasih ilmu sedikit, tapi jangan dipraktekkan ya. Kalau saya yang praktek boleh, panjenengan jangan. Ya Bu ya. Lah karena ustadznya harus mempraktekkan dulu sebelum mengajarkan, betul enggak? Ilmu kan harus diamalkan. Kalau enggak diamalkan nanti kira-kira bagaimana? Mulai meneng nengguri. Bu, Jumat depan ngaji di sini enggak? Bu, saya nerangkan gini, Jumat depan ngaji di sini enggak Bu? Alhamdulillah. Berarti pecinta ilmu sejati yang tidak dikuasai hawa nafsu. Ini ilmu. Ya, terserah seperti kata orang, wah saya dukung yang mau nikah lagi, saya dukung. Yang mau poligami, saya dukung. Yang penting bukan suami saya. Masya Allah. Ibu-ibu tuh pinter itu. Ibu-ibu di belakang tuh pinter. Ustadz, Allah aja nggak ngelarang, masa saya dukung ya. Yang penting bukan suami saya. Iya Bu ya. Loh iya. Ya Karim. Ini ada pernah di Solo. Di Kecamatan Pasar Kliwon, tempo dulu. Bukan sekarang, tempo dulu. Ada seseorang yang datang kepada istrinya dan berkata, "Bu ya, saya baru saja nikah lagi." Wah, langsung perang Baratayuda seri ke-30. Perang. Seminggu perdamaian. Seminggu damai. Akhirnya istrinya bisa menerima. Suaminya kemudian izin pergi ke rumah istri yang kedua. Kemudian suami ini ngomong sama temannya, "Aku ki gurung rabi. Aku mau ngetes bojoku. Kira-kira iso lerem rah atine." Ternyata iso. Saiki aku mangkat rabi tenan. Cakep gak ini? Cakep, tapi jangan ditiru. Kenapa? Udah saya buka rahasianya. Ya Bu ya. Itu akal-akalannya kaum pria. Ya Bu. Ustadznya apian loh dibuka rahasianya ya. Jadi begitu. Tidak perlu minta izin, gak ada keharusan minta izin. Yang ada itu harus bisa berlaku adil. Harus bisa berlaku adil. Makanya saya punya cita-cita ya. Kapan nanti itu orang yang mau nikah lagi itu, negara kita ini memberikan kemudahan secara hukum. Yang mau nikah silakan, yang mau nikah silakan. Gak ditanya nikah kedua, ketiga atau kepada. Pokoknya mau nikah ya syaratnya sama. Mau nikah silakan. Kenapa? Yang begitu lebih menguntungkan wanita. Mungkin ibu-ibu bingung ya Bu ya. Kalau dipersulit pernikahan yang terjadi, banyak akhirnya pria-pria yang menikah tanpa surat. Betul Bu? Nah, ketika banyak pria yang menikah tanpa surat, hasilnya wanita dirugikan atau diuntungkan? Dirugikan. Tapi kalau pernikahan itu dengan surat, maka wanita punya hak secara hukum. Nah, bayangan saya suatu saat orang yang menikah itu gampang, tapi aturannya yang berat. Dalam arti begini,
kalau Anda menikah lagi, istri lebih dari satu, entah 3, entah 4, maka di situ ada aturan, kalau istri menggugat dan terbukti Anda tidak berlaku adil, maka tuntutan hukuman penjara 30 tahun. Cocok itu saya. Setuju enggak, Bu? Jadi nanti kalau ada pria ngajak kawin di bawah tangan, ibu-ibu nolak, oh enggak bisa, resmi gampang kok sekarang. Maka akan kelihatan mana yang serius, mana yang main gitu. Paham ya? Nah, ini tapi karena sekarang belum bisa, ya adanya seperti ini. Bu, Jumat depan ngaji di sini enggak, Bu? Ibu, Jumat depan ngaji di sini enggak, Bu? Enggak. Pikir-pikir. Ya ini ilmu ya, ilmu harus dibuka apa adanya. Nah, kemudian yang pertama, bagaimana cara agar kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW? Nomor 1, pengen dulu. Punya pengen enggak? Nomor 1, pengen. Sudah pengen, minta. Ya sudah pengen, minta. Nah, kalau ada orang pengen minta, kira-kira dikasih enggak? Dikasih. Mintanya caranya bagaimana? Kan begitu. Caranya, apa yang disampaikan ulama? Ulama ngomong suruh banyak sholawat, ya kita banyak sholawat. Kenapa? Sholawat itu nyebut. Orang kalau sering nyebut nanti akan ngimpi. Contoh, kalau enggak percaya, buktikan Anda satu hari baca begini, Alpat, sambil bayangkan mobil Alphard. Seminggu kemudian Anda tidur, mimpi enggak kira-kira? Mimpi enggak kira-kira? Menurut logika akan bermimpi. Kenapa? Sering disebut, sering dibayangkan, akhirnya masuk di alam mimpi. Kan begitu. Masalahnya ini ngaku pengen mimpi Kanjeng Nabi, kita-kita ini bayangkin jih boten, nyebut jih males. Nah, gimana mau mimpi? Ada satu cerita. Wah, tapi ini kok diceritakan lagi panjang ini. Jumat depan aja ya. Ya, Jumat depan. Tadi Mas apa namanya? Toto. Mas Toto, terima kasih banyak. Ada cerita tentang ini, orang yang pengen mimpi ketemu Rasulullah SAW ya. Pengen mimpi ketemu Rasulullah SAW, datang ke tempatnya seorang kiai. Ya, kemudian disuruh tinggal di situ, nanti diajari sama kiainya. Diajari suruh baca sholawat sekian dan seterusnya. Sekarang atau Jumat depan? Sekarang? Oh ya, datang tempatnya kiai, pengen mimpi Rasulullah SAW. Sama kiai diajari, kamu tinggal di sini. 1 minggu baca sholawat 1000 kali, mimpi Rasulullah SAW. Jalankan seminggu, 1000 ya. Ternyata setelah seminggu tidak mimpi. Lapor sama Pak Yai, Pak Yai, saya belum mimpi. Dosisnya kurang berarti. Dosisnya kurang, mungkin dosamu terlampau banyak. Lipat gandakan 5 kali, 1 hari 5.000. Seminggu, jalankan, tetap enggak mimpi. Pak Yai, saya enggak mimpi Pak Yai. Ya saya enggak mimpi. Akhirnya sama Pak Yainya digandakan lagi sampai 10.000. Seminggu diamalkan, hasilnya tetap belum mimpi. Nah, kemudian sama Pak Yainya diajak makan ikan asin. Yuk makan ikan asin. Ya, sambel. Makan ikan asin, sambel pedes. Kemudian sama Pak Yai enggak boleh minum. Enggak boleh minum. Wah, akhirnya keseretan kepedesan sama ikan asin kan seperti dicekik. Saya suruh tidur. Sekarang kamu tidur. Kamu nanti mimpi Nabi. Wow, tidur bangun, lapor Pak Yai. Pak Yai, saya tidak mimpi Nabi. Mimpi apa? Bawa air 1 ember saya minum. Nah, itu jawabannya. Paham maksudnya enggak? Ketika tidur dalam keadaan kepedesan, kemudian mau kecekik, bayangin ngombe. Yang dibayangkan itu minum. Kapan minum? Hasilnya dalam tidur mimpi minum air 1 ember. Nah, kalau cuma sekedar sholawat tanpa membayangkan sosok Nabi Muhammad SAW, maka qalilatul jadwa. Manfaatnya itu kurang besar. Gede tapi kurang gede. Kalau mau gede benar manfaatnya, sembari membayangkan Nabi Muhammad SAW dengan rasa rindu, rasa kangen, itu akan mengantarkan perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Pun jelas Mas Toto? Yang lain jelas? Ibu-ibu jelas? Wah, ibu-ibu pasti paling jelas, melek semua ini. Ya, yang lain silakan. Yang mau nanya? Sebentar, saya pilih yang sana dulu ya. Sabar. Silakan.
Pakai mic ini, maju aja, maju. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya Habib. Nama dan dari mana? Biar yang lain tahu. Saya Koko dari Universitas Jagat Raya. Universitas Jagat Raya. Di mana itu? Di Karanganyar. Namanya Jagat Raya? Enggak, ini cuma kalau SMS ke Al Hidayah. Oh gitu ya. Oh, Koko dari Universitas Jagat Raya itu samaran ya. Karanganyarnya di mana? Dekat Bejen. Bejen, iya. Lanjutkan. Saya ingin bertanya Habib, itu yang masalah apa dalam surat At-Taubah ayat 128 kalau tidak salah, yang laqad ja'akum fi rasulun min anfusikum itu loh Habib. Iya. Itu sebenarnya ayat itu asbabun nuzulnya bagaimana dan itu ditujukan untuk siapa? Yang kedua, bagaimana agar kita itu mendapatkan perhatian dari Rasulullah? Artinya kita menghadirkan agar Rasulullah itu hadir di dalam hati kita, hadir di dalam hidup kita, dan kita di dalam hidup di dunia maupun di akhirat diperhatikan oleh Rasulullah. Terus yang kedua, yang terakhir, saya mohon doanya Habib. Iya. Saya belajar merasakan nikmatnya hadir di majelis. Seperti yang ada di dalam hadis itu ya, artinya taman-taman surga itu loh. Dan saya terus berusaha untuk mencintai majelis-majelis seperti ini. Dan saya alhamdulillah Beb, istri saya pada saat ini hamil 8 bulan. Tapi saya itu pria jarum super, jadi jarang di rumah, suka pergi. Oh, jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Ini istilah baru nih. Ya. Saya mohon doanya Habib ya, agar saya bisa istiqomah hadir di majelis-majelis. Dan istri saya sebenarnya kasihan juga sama istri saya, hampir setiap malam itu saya tinggal karena kecintaan saya hadir di majelis itu. Meskipun istri saya tidak marah, tapi saya sebenarnya juga kasihan. Dan mohon doanya agar saya selalu mencintai majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dzikir. Jadi kalau saya siang kerja, itu saya pulang ganti pakaian, maghrib itu terus jarum super. Iya. Itu saya ingat nasihat Habib ya, kalau kita hadir di majelis, itu bayangan saya tidak istilahnya hadir misalkan ke sini, saya enggak cuma ingin hadir di tempatnya Habib Novel, saya dalam hati saya itu tanamkan saya hadir di majelisnya Rasulullah. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Dan itu dari Habib, mohon doanya juga, mudah-mudahan anak saya nanti menjadikan anak-anak yang menjadi pecinta Rasulullah, pengikut Rasulullah yang setia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, insyaallah ya. Pertanyaannya tadi saya sampai surat At-Taubah itu ya, laqad ja'akum. Insyaallah nanti Jumat depan akan saya terangkan, karena ditanya asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul, maka saya harus pelajari sedetail mungkin asbabun nuzulnya. Itu menarik itu ya. Karena ini saya buka sedikit dari berbagai hadis, kemudian di sini juga banyak tafsir ya yang menjelaskan. Ini dari hadis saja yang membahas tentang ayat itu udah banyak. Hadis tentang sahabat yang kemudian datang kepada Sayyidina Umar, bagaimana kamu tahu enggak ayat ini? Oh, saya dengar langsung dari Rasulullah SAW, dan seterusnya. Insyaallah Jumat depan akan saya jelaskan, dikaitkan sekalian dengan keistimewaan Rasulullah SAW. Kemudian masalah bagaimana biar kita bisa tadi ya dengan Rasulullah SAW diperhatikan dan lain sebagainya, itu sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis,
sesungguhnya aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami bukan kalian. Ya, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Mereka adalah sekelompok orang yang ada di akhir zaman. Mereka itu tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku, yakin kepadaku, percaya padaku. Mereka pengen mengorbankan apapun demi untuk melihat aku. Rela mengorbankan apapun demi melihat aku. Nah, kalau kita udah bisa seperti itu, ya insya Allah akan menarik perhatian Nabi Muhammad SAW. Di antaranya dengan hadir majelis ilmu tadi, mengorbankan saat-saat bersama dari jarum super tadi itu ya, dan sebagainya. Kemudian waktu untuk sholawat diperbanyak, insya Allah itu akan nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena disebutkan setiap orang yang bersholawat itu hatinya sebetulnya lagi connect dengan Nabi Muhammad SAW. Nyambung itu, jalin koneksi. Seperti kalau kita koneksi internet itu kan biasanya mesti kan ada ikon yang double klik gitu ya. Double klik, connect. Nah, connectnya dengan Rasul SAW adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu insya Allah. Bapak di sebelah kanan silahkan. Mic-nya bisa ke sana atau panjenengan yang ke sono. Nah. Insya Allah Jumat depan pakai wireless saja ya, setuju? Ya, insya Allah. Dan akan saya rubah kabel-kabelnya nggak lewat bawah. Kalau kedudukan maka ada apa? Krek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Surono dari Pojok Tawangsari, Bib, yang kemarin jadi protokol di Combongan, Bib. Waktu Habib mengisi di Combongan, insyaallah. Malam Rabu Legi. Insyaallah. Jujur saya ini kalau ngisi di Pak Habib kemarin ngisi di sana, ngisi saya itu iling itu yora. Maksudnya ilang yora itu daerahnya sebelah mana tuh inget-inget nggak ngerti itu loh ya. Kenapa? Nanti kalau saya udah diajak ke sana, oh tahu, karena saya ini termasuk orang yang susah ngapalkan nama daerah. Ya, susah ngapalkan nama daerah. Tapi insya Allah saya nggak lupa dalam arti ngisi kalau diajak ke sana ngerti. Oh iya betul, oh iya ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya panjenengan ketemu saya gitu ya. Tapi waktu itu kan ngisi di sana kok saya rodok ketenggengen gitu ya. Memang karena memori saya untuk nama ini agak error. Memori nama. Monggo Pak. Iya. Terima kasih sebelumnya. Gini Bib, satu pertanyaan kami mewakili dari jamaah kami karena di dalam masjid kami itu ada beberapa paham istilahnya dan saya dipercaya untuk menjadi imam di situ. Kemudian untuk hal-hal khutbah itu saya hanya terjadwal 2 kali atau 1 kali. Kemudian yang lainnya yang ngisi dari luar paham kami. Kemudian waktu khutbah itu kadang-kadang mengurangi rukun. Mengurangi rukun intinya rukun itu ada yang tercecer tidak dibaca, bahkan apa itu harus dibaca atau tidak. Masalahnya di dalam rukun khutbah kan harus ada khutbah 2 itu baik yang pertama dan kedua itu harus dibaca. Harus dengan bahasa Arab. Nah itu kadang-kadang tidak dibaca sama sekali, bahkan seperti tidak bedanya dengan ceramah biasa. Jadi hanya biasa mukadimah, cuman tidak dirangkai dengan seperti syarat rukun dalam khutbah. Terus kita sebagai makmum di situ, waktu karena yang menjadi khutbah itu khotibnya orang lain, itu apa yang harus kita perbuat? Apakah mu'adah atau kita harus mengulangi khutbah kembali? Karena pernah saya menurunkan 2 orang, Bib. Pernah karena menurunkan ternyata berikutnya begitu terus diulangi dan ulang kembali. Kemudian ada salah satu ustadz, ya mereka pahamnya bukan seperti kita. Akhirnya ya pokoknya sudah dari Rasulnya begini ada kitabnya dan lain sebagainya, alasannya demikian. Nah, ini sebaiknya kita untuk menjaga nama ibadah kita supaya dalam ibadah ini ikhlas. Ini gimana caranya supaya jamaah ini ya tidak terpecah belah, walaupun itu masalahnya mungkin saya belum tahu atau memang itu demikian, apakah itu sah atau tidak. Yang pertama.
Ya. Oh, baru pertama ini. Iya. Itu saya Bib. Yang kedua, nah, kemudian sering ada orang yang mohon dinikahkan, Bib. Nah, dengan syarat dia itu ya saya karena sebagai PPN, Bib, pembantu pencatat nikah. Kemudian ada orang. Saya perlu kenalan nih. Oh iya, iya. Ini ada kalanya orang itu bilang sama saya minta dinikahkan karena dia pernah ada seorang istri dan suami itu bercerai, kemudian minta dinikahkan lagi. Nah, seperti saya melaksanakan juga sama seperti orang Pak Naib di KUA gitu cuman. Kemudian ada orang yang minta dinikahkan, kemudian orang itu notabene dia itu sudah punya suami. Nah, cuman suaminya mungkin ya apa ya, ditinggal pergi nggak pernah datang. Nah, nggak jelas gitu. Terus itu menurut hukum kan sudah putus lah. Kemudian tidak punya surat, itu minta dinikahkan siri. Itu bagaimana hukumnya? Apakah ya menurut agama memang dibolehkan? Nah, karena nanti kemarin ada berita bahwa orang yang melaksanakan nikah siri nanti terkena denda 60 juta katanya. Demikian. Apakah betul atau tidak itu wallahu alam. Itu yang kami pertanyakan. Mohon Habib menjelaskan hal-hal yang mungkin kami belum bisa mengetahui hal itu tersebut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir untuk pertanyaan. Sebentar lagi kita baca SMS ya. SMS. Itu jamnya kecepatan 10 menit. Sekarang udah 22.36. Udah lewat 6 menit dari jam setengah 11. Jadi masalah khutbah Jumat itu memang ada rukun khutbah Jumatnya. Kalau rukun tidak dijalankan, khutbah Jumatnya batal. Kalau khutbah Jumatnya batal, berarti sholat Jumatnya walaupun imamnya nangis, jamaahnya gerong-gerong, gak ada yang sah. Ya, tidak ada yang sah. Persis seperti orang yang sholat tanpa wudhu atau wudhunya batal. Makanya kalau kita tahu, kita punya ilmu, khotib khutbah dan kemudian khutbahnya itu rukunnya gak sah, ya, maka kita harus mufarokoh, niat sholat sendiri. Nah, kalau kita khawatir, ya khawatir nanti menimbulkan orang tersinggung di situ, jadi bukan tersinggung ya, buat orang bingung atau apa, ya kita pura-pura batal wudhu ke belakang gitu ya, wudhu yang suwe nanti sholat zuhur, kan bisa kan ya? Jadi pura-pura batal wudhu kita ke belakang, wudhunya yang lama atau gimana, nanti kemudian kita sungguh sampai sholatnya selesai baru kita sholat zuhur. Itu adab ya. Sebentar. Kemudian biar aman dan tidak terjadi hal yang sama. Panjenengan di situ takmir bukan? Iya, takmir. Buat aturan khotib yang khutbah di sini, maka khutbah Jumatnya harus pakai ini sebagai pembuka. Khutbah pertama dan ini sebagai pembuka khutbah kedua. Buatkan pakem khutbah pertama dan khutbah kedua. Isinya terserah. Jadi saya kan juga khutib Jumat ya. Biasanya gini, pembuka di sini, kemudian isi khutbah, penutup di sini, gitu kan? Khutbah kedua, kalau saya khutbah kedua langsung rukunnya aja semua kan? Rukun semua. Nah, dengan begitu ini pakai sebagai pakem, tidak boleh pakai yang lain. Apapun alirannya, siapapun khotibnya, ya ini di masjid ini aman, Pak. Udah gitu. Jadi itu menghindari perbedaan pendapat dan perpecahan. Panjenengan mau khutbah di tempat lain, pakai yang lain silahkan. Kalau di masjid kami seperti ini. Persis seperti dulu orang-orang kalau khutbah Jumat itu sudah disiapkan tombak kan ya. Siapkan tombak, bahkan disiapkan jubah. Kalau keraton-keraton yang lama begitu kan, khotibnya siapapun ya disuruh pakai. Nah, ini sekarang bukan tombaknya yang disuruh pakai, tapi pakem untuk rukun khutbahnya itu harus dibaca. Itu jalan keluarnya. Yang insya Allah tidak nyinggung sana, tidak nyinggung sini, tapi bisa membuat yang di sana dan di sini merasa aman, nyaman dan tentram. Karena takmir punya kekuatan. Daripada nanti nurunkan kan geger ya. Takmirnya 2 begitu. Jadi saya takmir nomor 2, istilahnya ketuanya orang yang hal seperti ya, itu. Karena ada ketua, ada wakil atau mungkin ada sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Ada kan? Ya tinggal nanti dirembukan ngomong. Ini sebab kalau tidak menyebabkan kami yang berpaham yang berbeda, sholatnya tidak sah. Tapi kalau pakai pakem ini panjenengan kan sholatnya tetap sah. Jadi demi kemaslahatan orang banyak, maka ini kita buat.
Kalau perkara nanti sholawatnya nggak mau pakai Sayyidina, monggo kerso, nggak usah pakai Sayyidina gitu loh ya. Tapi kalau saya nanti pakai Sayyidina misalnya gitu, tidak jadi masalah. Tapi yang penting tetap bentuknya sama persis. Mau ditambahi boleh, nggak ditambahi boleh. Bisa dipahami? Ya ini solusi. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, masalah orang yang suaminya udah pergi gitu ya, pergi jauh, itu di fikih masih ada pembahasan. Itu dipastikan dulu pergi jauhnya ini meninggal apa enggak. Katanya ke luar negeri gitu. Tadi sampai sekarang enggak menghampiri istrinya lagi enggak. Jadi sudah ngasih nafkah enggak? Enggak. Nah, kalau enggak ngasih nafkah itu 3 bulan berturut-turut tidak bisa jatuh cerai kecuali pengadilan agama yang memberikan cerai kan, harus diadukan dulu kan perihalnya itu ke pengadilan agama sampai nanti qadhi ini memutuskan dia sudah tidak sudah jatuh cerai dulu. Kemudian ada masa iddahnya. Setelah masa iddah berlalu, baru kemudian dia bisa menikah dengan orang lain. Jadi tidak serta-merta dia mengatakan saya udah cerai dengan suami saya. Itu kalau diurusnya surat mungkin tidak, Beb. Jadi cuma ditinggal doang, surat nggak pernah diurus, tapi juga tidak pernah didatangi, tidak pernah dinafkahi. Istrinya maksudnya, istrinya yang istrinya ngurus. Iya. Oh enggak, juga enggak diurus itu. Nah, juga. istrinya harus ngurus. Dan itu sudah terlanjur. Ya, nanti kalau sudah terlanjur begitu coba nanti tanya sama pakarnya ya. Nanti saya tanyakan gimana itu kalau kasusnya seperti itu. Sebab tidak bisa seorang wanita serta-merta mengatakan saya udah cerai, suami saya pergi sekian bulan enggak ada beritanya, enggak kasih nafkah dan lain sebagainya. Karena masih banyak ihtimal, kemungkinannya itu masih banyak. Iya. Iya kan? Siapa tahu kemudian memang dia di sana sedang mengalami masalah. Kita enggak tahu kan ya? Itu orangnya misalnya gini, Beb, ke luar negeri cuman baru sudah pulang dari luar negeri tidak jujuk di istrinya, cuman malah datang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah mengunjungi istrinya lagi. Nah, itu kan gantung kan. Nah, statusnya kan dibuat jelas. Yang bisa membuat status jelas itulah fungsinya pengadilan agama, kan seperti itu. Makanya ketika orang menikah kan ada sirah ta'liq gitu kan di akhir. Kalau suami saya atau saya tidak beri nafkah istri saya 3 bulan berturut-turut ini, kemudian istri saya mengajukan perihalnya kepada pengadilan, maka dan seterusnya. Nah, tapi kalau sekarang istrinya tidak mengajukan, suaminya juga tidak mengajukan, bagaimanakah statusnya? Apakah bisa istri mengatakan, oh berarti saya udah bukan istrinya lagi? Karena di situ di surat ta'liq itu ada ketentuan kalau istri mengajukan kepada pengadilan mengabulkan permohonan baru bisa jatuh. Nah, kalau tidak ada pengabulan dari pengadilan, maka statusnya masih sebagai istrinya. Nah, nanti coba dibahas lagi lebih dalam fikih. Begitu, Pak? Ya, terima kasih. Maka kita harus hati-hati kalau masalah pernikahannya, insyaallah. Bagi yang ingin bertanya dari SMS tadi tolong dibacakan. Sudah berapa SMS yang masuk? Mas Afandi? 291. Oh, baru 291. Iya. Silakan Mas Afandi. Untuk SMS yang pertama yang masuk dari 047. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. 047. Iya. Mana belakangnya? Itu? Oh, belakangnya. Iya. Nabi Muhammad tercipta dari nur apa tanah? Lah berarti Nabi Muhammad keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Mohon penjelasannya dari Kadiro di Kleco. Ya, begini. Semua manusia itu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Yang dimaksud Rasulullah SAW berasal dari nur Allah, diciptakan dari cahaya Allah adalah hakikat Nabi Muhammad SAW, yaitu ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau jasad beliau, karena beliau ini hidup di bumi, maka jasadnya tercipta dari tanah. Ya, cuman tanah yang dipakai bukan sembarang tanah, kasarnya kan begitu, adonannya lain. Itu yang dimaksud. Jadi tetap sebagai manusianya seperti yang saya sebutkan tadi, punya tangan, punya kaki, ya, wajah seperti manusia pada umumnya, tetapi kualitasnya berbeda. Lanjutkan, Mas. Kemudian di 6019 ini nomor dari Malaysia. Iya. Ini Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Dari Ikhwan di Malaysia menanyakan, Habib bagaimana macamnya menghadapi kesukaran dakwah dalam keluarga ala Rasulullah. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, selain perceraian, jalan apakah yang sesuai untuk istri yang tidak taat atau durhaka? Itu lebih pertanyaannya. Iya. Ini sebetulnya pertanyaannya satu. Iya.
Ya, gini. Ikhwan di Malaysia dan untuk semua pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, ingat sabda Rasul SAW ya, sesuatu yang halal dan paling ya, abghadul halal, sesuatu yang halal dan paling dibenci Allah. Kalau bahasa seperti itu tuh sebetulnya Rasul tuh jane pengen ngomong haram ning ratego gitu kan ya. Makanya dibilang sesuatu yang halal dan paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Artinya perceraian itu darurat. Perceraian itu darurat. Maka seorang wanita tidak dianjurkan untuk minta cerai. Apapun alasannya, dianjurkan untuk bersabar. Sebab perkawinan itu suatu yang sangat mulia. Ya, suatu yang sangat mulia. Disaksikan oleh para malaikat. Malaikat datang semuanya. Jadi jangan bubarkan perkawinan alasannya apapun, kecuali sudah tingkat kesabarannya tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi dalam arti membahayakan nyawa, membahayakan agama. Tetap bersama KDKR apa? KD apa itu? KDKRT dijuotos, ditendang ya, disilet-silet. Wah, ini suami mengerikan gitu ya. Ini kan sudah begitu. Kemudian apa namanya? Disakiti secara psikis, membahayakan dirinya dalam arti dia bisa gila. Kalau tetap bertahan dengan suaminya itu bisa gila, stres, edan. Berarti ini kan suaminya memang secara psikis sadis luar biasa. Ya insya Allah kan suami begitu gak banyak ya. Apa banyak kira-kira Bu? Bu, suami model begitu banyak enggak? Hah? Ada, tapi tidak banyak. Anehnya pengadilan agama kebak orang minta cerai. Jadi sekarang itu seperti nikah cerai. Nikah cerai itu suatu hal yang gampang. Nah kecuali kalau udah memang pada tingkat mengharuskan, kehidupan beragamanya jadi tidak bagus, sholat susah ya, mau ibadah tidak bisa dihalang-halangi dan lain sebagainya. Nah saat itulah pilihannya kalau emang terpaksa harus begitu, saya nyebut katanya aja itu abot ya, harus begitu, ya silahkan begitu dengan penyesalan. Itu pun dengan penyesalan, bukan dengan wah aku wani aku saiki. Iki wong rodok aneh. Kok Rasul sudah bilang suatu halal yang paling dibenci Allah kok dia seneng, itu aneh. Mestinya dengan hati yang berat, hati yang sedih. Kalau bisa dipertahankan semaksimal mungkin. Nah kalau udah nggak bisa, itu alternatif yang terakhir. Nah bagi seorang istri yang bisa sabar atau suami yang bisa sabar terhadap istri yang seperti itu, maka jannah sebagai pahalanya. Sekarang kalau udah surga itu pahalanya dan memang pengen betul-betul masuk surga, modalnya cuman sabar, kira-kira gimana gitu ya, dipikir sendiri kan, dipikir sendiri. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, memang musuh terbesar manusia itu bukan dari luar. Musuh terbesar manusia itu dari dalam dan sekitarnya. Dari dalam dan sekitarnya. Dalam adalah dirinya sendiri. Sekitarnya biasanya orang-orang terdekat itu yang dipakai alat oleh syaitan untuk menjadi musuhnya. Sebenarnya dia yang terdekat itu sayang kan mestinya, tapi setan ngerti kalau yang musuhi dari luar itu gampang ngendone, menghindarnya gampang. Tapi kalau yang musuh dari dalam itu susah, karena tiap hari harus ketemu ya, tiap hari harus berhadapan. Maka setan akan memanfaatkan orang-orang yang terdekat kita untuk membuat kita itu menjadi gak kuat, menjadi stres, menjadi gak karu-karuan. Nah sesungguhnya itulah cara kerja setan. Makanya kalau memang dalam mendakwahkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam keluarga banyak tantangan, kabar gembira, Anda termasuk orang yang berbobot bagi setan. Kalau enggak berbobot, enggak mungkin goda, dilawan menggunakan keluarga. Nah, saat itu kendaraan yang paling penting adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, kalau kena musibah, ujian seperti itu, kendaraannya cuman sabar, kemudian merendah, melembutkan hati dan semakin lembut. Demikian yang bisa saya
sampaikan. Jadi saya himbau kepada saudara-saudara saya seiman, sebangsa dan setanah air, jangan gampang-gampang mengajukan perceraian. Kalau gampang nikah nggak apa-apa, tapi jangan gampang cerai. Paham ya Bu ya? Iya, Ibu lagi. Soalnya jujur saja, kalau Anda ke pengadilan agama itu kasus terbanyak wanita yang mengajukan perceraian, bukan pria. Yang wangi genah, oke. Kebanyakan pria mungkin nggak genah, makanya banyak wanita mengajukan perceraian. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Wakil yang lain. Terakhir Mas Afandi, karena udah jam 11 kurang sedikit. Baik. Kurang 10. Ini dari sahabat Nihayah di Bekasi. Iya. Di 0221 menanyakan amalan apa saja supaya kita bisa lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Iya. Amalan apa saja supaya kita bisa lebih cinta pada Rasulullah SAW? Gampang, baca sejarah hidupnya. Udah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita semakin kenal sejarah hidup Rasulullah, sejarah hidup Rasul berarti berkaitan dengan sejarah hidup para sahabat. Baca itu sejarah sahabat, baca sejarah Rasulullah, insya Allah nanti kita akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Para pendengar Al-Hidayah, hadirin yang di rumah, pemirsa di layar monitor masing-masing, saya ucapkan terima kasih ya, udah mau bergabung dengan majelis ini. Yang jauh mau datang ke sini, ya terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya mohon maaf, ini tempatnya sudah nggak nyaman lagi ya? Hah? Masih nyaman atau sudah nggak nyaman? Masih nyaman. Kalau udah nggak nyaman, broken saja. Maksudnya apa namanya? Kita nanti minta sama Allah agar diberi yang semakin nyaman. Ya, Bu, makasih ya Bu ya. Nah, ini kritik dari saya untuk saya sendiri mewakili orang-orang yang pengen ngeritik saya tapi tidak sampai hati mengucapkannya. Yang di luar batin begini Bib, yang tanya yang di dalam terus. Kapan kiranya yang di luar bisa nanya? Betul? Ya toh? Bener toh? Jadi insya Allah mulai Jumat depan saya sediakan mic di belakang, mic di luar, mic di tengah, ya. Dan mic di depan. Setuju? Kayak zaman ya dulu ya. Setuju. Bener. Tuh. Jadi insya Allah Jumat depan begitu ya, semua bisa nanya insya Allah. Kemudian kritik juga untuk saya sendiri. Saya mau nanya dulu tapi ini ya, buat yang di dalam sini. Ini pertanyaan saya yang terakhir tentang masalah ini. Karena saya nggak bisa mengukur dengan diri saya sendiri ya. Tapi kalau orang banyak nanti bisa tahu. Panas atau biasa? Yang panas angkat tangan coba. Iya Pak Mudin ya, situ panas berarti sana harus ditambah kipas angin satu lagi. Iya kan? Yang sana panas betul. Yang di sini terasa panas atau biasa? Biasa ya. Ini kan jendela udah saya lepas sih kalau pengajian. Ini saya rubah engselnya semua biar bisa dilepas praktis. Tapi tidak panas ya yang di dalam sini. Tapi kalau dibuat lebih dingin lebih senang. Ya, saya tuh bingung mau dibuat lebih dingin dengan ngomong Bib nanti masuk angin, Bib nanti ngantuk, macam-macam. Ya, responnya tuh macam-macam. Maka saya nanya dengan rasanya orang banyak. Demikian. Ini pengumuman dari saya. Insyaallah hari Minggu, malam Minggu saya akan ceramah di Cepogo insyaallah. Hari Minggu malam Senin kalau mau ikut bareng sama saya kumpulnya di sini. Ceramah di rumahnya Bapak Yulianto dan Bu Ika. Salat Isya berjamaah di sana Pak ya. Insyaallah. Alamatnya di mana tadi Pak? Perumahan Bintang. Perumahan Bintang Jati Kuwung ya, Perumahan Bintang Jati Kuwung. Yang mau bareng sama saya, kalau tidak hujan saya mau naik motor. Setuju? Nah, biar mau bareng gitu maksudnya. Kalau saya naik mobil kan ngejak wong akeh ra iso. Biar saya mau naik motor. Yang punya motor salat maghrib jamaah sama saya di sini hari Ahad ya. Hari Ahad salat maghrib jamaah sama saya di sini. Udah dia aja naik motor aja deh. Hujan enggak hujan naik motor. Setuju? Ya, jadi siap jas hujan. Ya, siap jas
hujan, berangkat dari rumah saya ini dari Raudhah selepas sholat maghrib berjamaah. Karena setengah jam nyampe insyaallah ya. Setengah jam nyampe, sholat isya di rumah beliau, kemudian kita kajian bersama-sama. Jadi hari Sabtu di Cepogo, Ahad malam Senin di Kali Janti Kuwung. Saya namanya lupa terus. Janti Kuwung. Ya coba diantar-antar. Dikasih Dinah. Untuk alamat yang jelas, jadi ancar-ancarnya dari Palang Joglo ke utara sekitar 3 kilo, nanti ada pos polisi Selokaton, ke kanan sekitar 3 kilo. Itu. Iya. Jadi ada perumahan Bintang Jatigung nomor 36. Demikian. Selokaton. Ada yang bilang nangkruk ngegot. Wah, saya bingung ini bahasa apa lagi ini. Nangkruk ngegot ya. Ya pokoknya begitulah. Iya, gini aja, yang bingung kumpul di sini kan asik bareng sama saya. Setuju? Ya, kalau pendengar di rumah nanti kalau bingung nunggu saja habis maghrib di itu kalau kita mau arah ke mana? Ke Purwodadi itu ya, dari Nusukan itu ada bunderan itu ya. Ya, nunggu aja di situ, nanti kan kelihatan rombongan putih-putih gitu ya. Insyaallah di Joglo, nunggu di Joglo aja. Yang bingung nunggu di Joglo, nanti kita bareng. Begitu Pak Wilanto ya. Ini nggak tahu yang datang berapa ya. Nggak tahu. Nah, hadirin, untuk tabloid Ar-Raudhah yang edisi 2 hari ini sudah terbit yang edisi 2. Saya kasih judul bukan tanya jawab untuk edisi 2 ini karena kita lagi berbincang-bincang tentang Rasul SAW, maka saya pengen juga menyambut bulan Maulid. Judulnya Duhai Rasul Kami Mencintaimu. Ya, Duhai Rasul Kami Mencintaimu. Ini saya pilihkan ada 7 cerita juga dengan penjelasannya. Ya, Duhai Rasul ini adalah ucapan Sayyidina Umar bin Khattab ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mensifatkan dengan macam-macam gitu ya. Kemudian canda Rasul bersama sang cucu, kemudian sifat majelisnya Rasulullah SAW, kemudian hapuslah kata Rasulullah pernah bersabda demikian dalam suatu peristiwa, nanti ada ceritanya. Kemudian senyum Rasul untuk sang pembunuh, kain kafan dari Rasulullah, kemudian pelayan untuk Fatimah. Ini 16 halaman, isinya seperti itu. Harga Rp5.000. Di sini yang kalau mau beli di pintu keluar dari majelis ini ya. Bagi teman-teman tolong disediakannya di pintu keluar. Untuk ibu-ibu di pintu luar kanan ini, untuk bapak langsung aja di pintu depan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan bagi para pendengar, para pemirsa dan semua yang ada di sini, dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya mau titip doa, boleh ini? Doa untuk sebentar ya. Ada ayahanda dari teman saya yang ngaji di sini, yang ngurusi majelis ini, yang teman saya yang ngecat tembok ini juga teman saya, yang buat gazebo depan itu teman saya. Sore kemarin lagi ngecat sama saya, ngecat di depan, benahin gazebo di depan, duduk sama saya habis maghrib mau datang dudukan majelis di sini mau maulid. Kebetulan pulang sampai di rumah mendapat berita kalau ayahnya meninggal dunia. Tadi sudah dimakamkan ayah beliau. Juga ada untuk Bapak Sudewi Joyo Sudiro ya. Ibu ya, Ibu Sudewi Joyo Sudiro Surabaya yang juga meninggal dunia. Kemudian untuk Bapak Sukiman yang dari Yuliansah Gilang Pramuhita yang meninggal juga tadi jam 3 sore. Ya, dan juga untuk semua keluarga kita yang telah meninggal dunia, teman-teman kita, semoga juga untuk Bapak Dedi Karyadi, juga untuk semuanya, semoga Allah Ta'ala menghadiahkan pahala majelis kita di malam hari ini, menerimanya dan menghadiahkan pahalanya kepada mereka semua,
menjadikan kubur mereka sebagai taman-taman surga, terang benderang, menjadi persinggahan para wali, persinggahan para nabi, persinggahan para rasul, dan semoga mereka oleh Allah Ta'ala diberi rahmat yang sebesar-besarnya, diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, dijadikan mereka itu orang-orang yang menempati surga Allah selama-lamanya, dilindungi dari siksa kubur dan siksa neraka. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi, Fatihah dengan niat untuk semua teman saya, sahabat saya, orang-orang yang saya cintai yang saat ini lagi menganggur dan betul-betul pengen bekerja. Semoga segera mendapatkan pekerjaan yang barokah, pekerjaan yang manfaat dunia akhirat, pekerjaan yang hasilnya melimpah ruah tanpa susah payah. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga untuk semua yang sedang sakit, dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita, khususnya untuk Ananda Zernita Erli, dan juga untuk semuanya yang lagi sakit di rumah sakit maupun di mana, semoga oleh Allah Ta'ala diberi kesembuhan yang menyelamatkan dunia dan akhirat, kesembuhan yang tidak datang penyakit setelah itu. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga ada, saya lupa tadi, buku Obat Hati jilid yang pertama. Itu ceramah Habib Umar bin Hafid menjelaskan isi bab tobat dari Ihya Ulumuddin. Kalau ada yang berminat, harga setelah diskon 25.000. Ya, itu harga sebetulnya 40.000, tapi kalau di masjid ini 25.000. Yang berminat bisa beli di depan juga. Mas Ahid tolong disiapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.